306071 dari Peternakan B. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem digestoria atau sistem pencernaan dari hewan ruminansia dengan judul besar Praktikum Anatomi dan Fisiologi Ternak yang diampu oleh Ibu Tati Vidiana Sari, SPTMP. Ternak ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan secara dua kali, atau dikenal dengan hewan memamah biak, seperti dengan menelan pakan kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali. Lalu pada bagian tubuh sama dengan ternak lainnya. Ruminansia memiliki bagian tubuh yang pertama yaitu kaput atau kepala, lalu ada kolum atau leher, lalu ada trunkus atau badan. Selanjutnya ada ekstremitas liberae yang terdiri dari ekstremitas cranialis yang berada di dekat dengan kepala atau kranial. Selanjutnya ada ekstremitas caudalis yang berada dekat dengan cauda atau ekor. Yang terakhir ada caudal. Nah, untuk setiap bagian tubuh dari hewan ruminansia ditutupin oleh rambut. Selanjutnya yaitu Tractus digestivus. Yang pertama yaitu Cavum oris. Cavum oris terdiri dari palatum durum bagian atas, palatum mole bagian bawah. Lalu di dalam cavum oris terdapat dentis atau gigi. Pada ruminan terdapat 3 macam, yaitu incisivus, premolar, dan molar. Untuk jumlah dari ketiga jenis gigi tersebut, yang pertama yaitu incisivus atau gigi seri berjumlah 4, lalu ada premolar atau gigi geraham depan berjumlah 3, molar atau geraham belakang berjumlah 3. Pada ruminansia tidak terdapat caninus atau gigi taring, dikarenakan ruminansia masih merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Lalu di dalam cavum oris terdapat lingua atau lidah. Selanjutnya ada paring yang merupakan pangkal dari kerongkongan. Lalu ada esophagus, lanjutan dari paring. Lalu ada ventriculus atau lambung yang terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama rumen merupakan perut handuk. Lalu ada reticulum atau perut jala. Lalu ada omasum perut buku. Lalu ada abomasum yang merupakan lambung sejati. Di sini ada pankreas. Lalu ada intestinum tenue atau usus halus, di mana intestinum tenue terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ada usus besar atau intestinum crassum, lalu ada cecum, lalu ada rectum, lalu yang terakhir anus. Selanjutnya yaitu proses perjalanan pakan. Pertama, pakan akan dikunyah di dalam mulut dan kemudian dilanjutkan melalui eksofagus untuk disalurkan ke lambung. Dari eksofagus, makanan pertama akan menuju rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh bakteri flagellata penghasil enzim selulosa. Lalu di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau sering disebut dengan bolus. Bolus tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut yang disebut dengan proses regurgitasi untuk dimamah 2 kali dan dikunyah kembali yang disebut dengan proses remastikasi. Kemudian bolus akan ditelan kembali yang disebut dengan proses redeglutasi. Selanjutnya, bolus tersebut dicerna kembali oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya akan berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan diteruskan ke retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu, makanan akan dilanjutkan ke omasum. Nah, omasum disebut juga sebagai perut buku, dikarenakan tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum ini terjadi penyerapan air, amonia, dan asam lemak terbang. Setelah itu, makanan akan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tersendiri. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Lalu pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan. Makanan yang tidak dicerna akan dibawa
ke sekum dan difermentasikan oleh bakteri. Lalu pakan akan dilanjutkan ke usus besar, lalu ke rektum, dan akhir dari proses pencernaan makanan yaitu akan dikeluarkan melalui anus yang disebut dengan feses. Selanjutnya yaitu lambung pada ruminansia yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Rumen, retikulum, dan omasum dimodifikasi menjadi lambung depan. Untuk bentuk-bentuk dari keempat lambung ini memiliki bentuk yang berbeda. Mengapa? Dikarenakan fungsi dari keempat lambung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, fungsi dari rumen, yang berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara, makanan yang telah ditelan oleh ternak. Yang kedua, fungsi dari retikulum sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Yang ketiga, ada omasum yang berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Selanjutnya ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Yang kelima, ada intestinum tenue yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya yaitu mikroba yang terdapat di dalam rumen, yang dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama yaitu bakteri selulotik yang menghasilkan enzim selulosa dari hidrolisis glukosa dan dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides succinogenes dan Clostridium acetobutylicium. Yang kedua, bakteri hemiselulotik yang merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, di antaranya yaitu Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminisola. Yang ketiga yaitu bakteri proteolitik, yang merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim proteaceae yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, Bacillus licheniformis. Yang keempat yaitu bakteri metanogenik yang merupakan bakteri pembentuk gas metan. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminaceum dan Methanobacterium formicium. Yang kelima yaitu bakteri lipolitik. Beberapa spesies dari bakteri ini menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh dari bakteri lipolitik antara lain Anaerobio lipolitica dan Selemonas ruminaceum variasi latilitisa. Yang keenam, bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri memakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah sangat banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butirat maupun pati. Contohnya yaitu Propion bacterium, Selemonas latilicita. Yang ketujuh yaitu bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua dari bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, di mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Selanjutnya yaitu bakteri urolitik. Beberapa jenis bakteri urolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dan pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri urolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Selanjutnya yaitu protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah ciliata, meskipun flagellata juga ada beberapa dijumpai.
Ciliata ini merupakan non-patogen dan mikroorganisme anaerobik. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Entodiniomorphida. Yang ke-10, fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna di dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dari rumen antara lain jamur Physcomycotes. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai praktikum anatomi dan fisiologi ternak mengenai sistem Nigerspharia atau sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatian teman